Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kak Indra. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Oke, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang bongkar-bongkar belanjaan di bulan Februari dan juga refill sama restock ya. Sebenarnya begitu belanja bulanan itu tuh aku langsung bongkar belanjaannya ya teman-teman dan pindahin ke tempatnya masing-masing. Cuman kalau untuk refill restock tuh suka dicicil segimana kebutuhannya. Oke, ini adalah belanjaan aku di bulan Februari ya teman-teman. Jadi ini aku belanja beras sebanyak 5 kilogram. Nah, untuk beras ini masih normal nih. Kemarin harganya itu masih 69.500 gitu. Kalau sekarang itu katanya udah sampai 81.000 per 5 kilo. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Beras udah mulai berapa naiknya? Katanya udah naik sampai 16.000 sampai 18.000 gitu ya. Naiknya lumayan tinggi dan cepet juga ya. Oke, selanjutnya ini aku beli kayak minyak gitu. Untuk kali ini tuh aku beli minyak cuma seliter karena memang sebelum ke supermarket itu aku udah beli dulu di warung gitu karena udah bener-bener habis. Terus aku beli kecap, beli tepung serbaguna, terus buat stok sarapan gitu ya. Stok sarapan tuh biasanya aku stok roti, terus makaroni gitu ya buat dijadiin spaghetti makaroni gitu. Terus bumbu-bumbu racik ya, bumbu racik yang biasanya aku beli tuh kayak selodeh, terus ada nasi goreng, bumbu racik kare atau enggak opor. Itu sih yang biasanya aku beli untuk bumbu raciknya. Terus di sini aku beli bagelen. Ini aku bagelen tuh belinya di tempat yang berbeda ya, teman-teman, karena memang aku seneng banget bagelen yang ada di Gria gitu, apalagi yang rasanya keju itu enak banget sih menurutku. Terus murah lagi ya. Tuh bungkus itu tuh harganya 10 ribuan aja ya. Terus aku juga beli susu UHT yang seliter 2 dan juga susu UHT untuk anak ya. Kayaknya aku beli 8 gitu ya sama sari kacang hijau. Dan juga aku beli Koko Crunch untuk stok sarapan anak dan juga permihan nih, beli mie dan juga bihunku ya teman-teman. Selalu ngetok nih kalau sekarang bihunku ini. Dan ini adalah stok persabunan yang aku beli untuk bulan ini. Jadi aku beli pelembut pakaian, terus beli juga sabun cuci piring. Sebenarnya aku juga beli deterjen, cuman belinya tuh di online gitu ya teman-teman, yang harganya tuh 15.000. Dan juga ini beli pembalut serta sabun colek ekonomi dan pengharum ruangan ya. Dan terakhir ini aku beli parfum, itu parfum Vitalis harganya 25.000 ya teman-teman. Oke, ini adalah belanjaanku di bulan Februari. Ini tuh agak banyak sih dibandingkan dengan biasanya karena aku memang nyetok lebih banyak susu. Susu tuh aku langsung nyetok 2, terus yang buat anak juga lebih banyak. Karena kalau misalnya dicicil misalkan belinya 1 terus nanti tuh beli lagi ke supermarket itu pengeluarannya suka lebih besar gitu. Jadi pengen jajan ini, jajan itu. Jadi aku sekalian aja lah ini nyetoknya untuk 1 bulanan. Mungkin sekali lagi kayaknya belanja untuk beli susu deh kayaknya. Kalau bulan kemarin itu aku sampai 3 kali atau enggak 4 kali gitu bolak-balik ke supermarket untuk cuma beli susu OHT yang seliter sama susu anak gitu. Dan itu tuh biasanya kita tuh rencananya cuman beli susu aja gitu, tapi nyatanya tuh kesana nggak cuma beli susu gitu ya, beli yang lainnya juga gitu. Jadi kadang-kadang suka bikin over budget juga tuh kalau kayak gitu. Sedikit curhat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku rapih-rapihin lagi belanjaannya ke tempatnya masing-masing. Tadi udah ngerestock mie instan itu sama bihunku ya. Jadi kira-kira tuh aku ngestok 12 buah, 12 pieces gitu mie. Biasanya tuh nggak habis sih kalau 1 bulan, itu pasti ada sisa gitu untuk mie mah gitu. Lanjut, ini di tempat coklat ini aku biasanya naruh kayak stok kecap, teh, terus kayak seres, mentega, itu aku biasanya stoknya di sini gitu. Akhir-akhir ini tuh beberapa bahan pokok itu naik ya, kayak misalkan beras, terus telur, terus tuh perlahan waktu itu tuh pernah cabe, terus bawang gitu ya, silih berganti itu kenaikannya. Sedangkan kalau pendapatan itu belum naik ya teman-teman. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu benar-benar harus mengatur keuangan itu sedemikian rupa agar cukup untuk 1 bulan gitu. Salah satu caranya itu dengan membuat anggaran atau budgeting setiap bulannya. Terus menurutku itu dengan kita menulis dulu apa-apa yang dibeli, itu tuh bisa membantu untuk menekan pengeluaran ya teman-teman.
Kayak misalkan ini belanja bulanan tuh biasanya aku selalu tulis dulu apa yang harus dibeli, terus diperkirakan harganya tuh berapa. Kalau misalnya ada yang kelebihan itu ada beberapa item, ada yang bisa dikurangin nggak, atau misalkan bisa beli yang lebih kecilnya nggak gitu, biar si uangnya itu cukup dan kebutuhan juga terpenuhi. Selain belanja bulanan juga belanja mingguan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah setiap minggunya itu tuh aku selalu ngerancang dulu mau masak apa, terus bahan apa aja yang harus dibeli gitu untuk 1 minggu ke depan. Mungkin bagi sebagian orang cara kayak gitu tuh ribet ya, tapi memang bagi aku itu tuh sangat membantu untuk menekan atau mengatur gitu ya pengeluaran, misalkan ketika bahan-bahan sembako itu pada naik, sedangkan si pemasukannya itu masih sama, itu tuh membantu ya. Oke, ini adalah stok persabunan untuk 1 bulan ke depan ya teman-teman, dan ini di sini aku mau tempatin susu UHT buat anak. Di sini aku beli yang mereknya Susu Ultra, ada yang rasanya plain dan juga rasa coklat, dan juga nih aku beliin sari kacang hijau dan juga Mister Juicy untuk bekal. Oke, ini tuh udah beres buat rapih-rapihinnya. Ini tinggal mengembalikan ke tempatnya masing-masing ya. Kayak ini tempat persabunan, terus berbumbuan, dan juga tadi ada buat cemilan. Nah, untuk bulan ini tuh aku nyetok susu UHT tuh langsung 2 liter ya teman-teman. Biasanya seliter dulu. Sekarang tuh 2 liter. Ini biasanya habis dalam waktu 2 mingguan lebih ya. Akhir-akhir ini tuh aku memang lagi seneng-senengnya ngopi nih teman-teman. Jadi kalau malam tuh ngopi sambil nonton drakor gitu. Dan dulunya itu tuh aku nggak kuat sama kopi loh. Jadi waktu itu tuh kalau minum kopi itu tuh jadi mual gitu, nggak enak perut. Tapi sekarang itu enggak gitu, nggak tahu karena memang kopinya yang bikin sendiri atau memang udah terbiasa gitu ya lambungnya dengan kopi. Tapi memang tidak boleh sering-sering ya minuman-minumannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aku nge-refill beberapa perbumbuan yang memang udah habis, dan kebetulan gula, garam, sama bumbu penyedap itu udah habis semua dengan berbarengan gitu ya. Jadi ini aku cuci dulu tempat bumbunya sekalian dan juga nge-refill dengan yang baru. Nah, ngomong-ngomong tempat bumbu ini tuh kata aku enak banget. Aku pakai yang kayak gini dibandingkan dengan buka tutup terus ambil sendok, karena itu si tempat bumbunya tuh udah nyatu sama sendoknya. Jadi kita tinggal buka langsung sendokin gitu. Dulu tuh biasanya tuh aku ngebuka dulu, ambil sendok, ambil bumbu, baru terus tutup lagi gitu, agak ribet ya. Dan ini tuh ternyata harganya udah murah banget loh. Sekarang udah di bawah 5.000. Dulu aku beli tuh kalau nggak salah 10.000 apa 7.000 gitu ya. Sekarang udah cuma 3.000-an aja loh teman-teman. Ini murah banget, tapi recommended lah untuk dijadiin tempat bumbu. Tapi memang ya zaman sekarang ini tuh alat-alat dapur kalau kita beli online tuh ternyata lebih murah ya. Maksudnya tuh harganya tuh bisa sampai cuma 10.000, 15.000 gitu. Kalau misalnya di toko mungkin akan lebih dari itu. Termasuk ini ya, ini adalah botol pam yang aku gunakan untuk ngepam saus ya. Biasanya tuh kan kayak gini ya, cukup butuh usaha gitu ya untuk ngeluarinnya, apalagi kalau misalnya si sausnya tuh udah agak sedikit. Nah, pam ini tuh jadi salah satu solusi biar lebih cepat untuk mengeluarkan sausnya. Ini tuh aku beli dengan harga 5.500 aja nih. Ini tuh mempermudah banget ya teman-teman. Jadi kalau mau ngeluarin saus tinggal pencet-pencet aja. Cuman ya memang kalau mau beli sausnya harus yang botol kaca kayak gini. Ini tuh beli bis, aku beli 1 botolnya tuh harganya 22.000. Oke, ini terakhir aku mau refill kecap, terus gula aren, dan juga makaroni ya. Untuk gula arennya ini tuh masih sisa sedikit, jadi aku tuangin dulu ke tempat lain biar nanti itu jadi yang paling atasnya gitu. Oke, ini aku refill makaroni dulu. Makaroninya tuh makaroni fusilli ya teman-teman, yang bentuknya spiral gitu. Ini biasanya aku jadiin buat sarapan. Biasanya aku pakein bumbu spaghetti gitu, atau enggak kayak mac and cheese ya.
Nah, untuk gula aren ini aku belinya online ya. Di sini aku beli setengah kilo harganya 15.000. Untuk gula aren ini sebenarnya aku cuma buat bikin kopi sih ya teman-teman. Jadi semenjak tahu resepnya untuk bikin kopi kekinian gitu ya, ala-ala aja gitu ya, rasanya tuh cukup enak dan hampir-hampir mirip lah ya, sedikit walaupun beda. Aku tuh selalu nyetok yang namanya gula aren dan juga kopi instan atau yang kopi yang hitam. Tapi sekarang itu mereknya itu aku pindah ke Indo Cafe ya teman-teman. Walaupun awalnya tuh ngerasa lebih enak yang kopi dengan merek yang terdahulu, tapi lama-kelamaan itu terbiasa dan enak-enak aja gitu. Nah, satu yang susah aku ganti dan masih bingung mau ganti ke apa untuk galon ya teman-teman, karena kalau pilih yang mereknya Le Mineral itu tuh sampahnya banyak. Terus di sini tuh belum ada yang merek-merek lain gitu selain Aqua, jadi aku masih cari-cari juga alternatif lain. Oke, alhamdulillah udah beres. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye bye.